Kembali lagi di kisah Abu Nawas, jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan harimau berjenggot. Hai Abu Nawas, seru Khalifah Harun al-Rasyid. Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot, jika gagal, aku bunuh kau. Kata-kata itu merupakan perintah Sultan yang diucapkan dengan penuh tegas dan kegeraman. Dari bentuk mulutnya ketika mengucapkan kalimat itu jelas betapa Sultan menaruh dendam kesumat kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Perintah itu merupakan cara Baginda untuk dapat membunuh Abu Nawas. Ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas, semua perintah paduka akan hamba laksanakan, namun untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. Baik, kata Baginda. Al-Kisah, pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya, dicarinya akal supaya dapat mencelakakan diriku, agar terbalas dendamnya, pikir Abu Nawas, jadi aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari kandang itu pun siap sudah. Kepada istrinya ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut, lah kemudian bergegas pergi ke musala dengan membawa sajadah. Baik, kata istrinya. Hai Abu Nawas, tumben kamu salat di sini? Bertanya imam dan penghulu musala itu. Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu kepada siapa lagi saya mengadu, jawab Abu Nawas. Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah. Pucuk dicinta, ulam tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya, sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Hai Abu Nawas, kata si penghulu, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu? Silakan, jawab Abu Nawas. Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan. Maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga, dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka ia langsung mengamit istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Hai Adinda, katanya. Apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku, kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apa. Baiklah kalau keinginan tuan demikian, jawab istri Abu Awas. Tak berapa lama kemudian terdengar pintu diketuk orang. Ketukan itu membuat penghulu belingsatan. Kemana aku harus bersembunyi? Ia bertanya kepada nyonya rumah. Tuan penghulu, jawab istri Abu Nawas, silahkan bersembunyi di dalam kandang itu. Ia lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam, sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu. Sambil menengok ke kiri kanan, Abu Nawas masuk ke dalam rumah. Hai Baginda, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, jawab istrinya. Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas, lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Di Baghdad orang gempar ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup, jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor.
Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main, arang di muka kemana hendak disembunyikan. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hai Abu Nawas, apa kabar?" tanya Baginda Sultan. "Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" "Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil," jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu. Akan tetapi kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub, sebab menurut penglihatan beliau yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musala. Abu Nawas buru-buru menimpali, "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap, beliau termenung sesaat. Kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. "Hem, oh penghulu. Ya tuanku Syah Alam," kata Abu Nawas, "perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" Ya, ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. "Ya aku maklum sudah." Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar setelah sebelumnya dicukur segi empat, agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Abu Nawas dan kisah 6 ekor lembu yang pandai bicara. Pada suatu hari, Sultan Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Kali ini Sultan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Sesampainya di hadapan Sultan, Abu Nawas pun menyembah. Dan Sultan bertitah, "Hai, Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara, bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu? Kalau gagal, akan aku penggal lehermu." "Baiklah, tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah tuanku." Semua punggawa istana yang hadir pada saat itu, berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas bermohon diri dan pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ia duduk berdiam diri merenungkan keinginan Sultan. Seharian ia tidak keluar rumah, sehingga membuat tetangga heran, lah baru keluar rumah persis setelah seminggu. Kemudian, yaitu batas waktu yang diberikan Sultan kepadanya, lah segera menuju kerumunan orang banyak, lalu ujarnya, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang-orang yang menjawab salah, akan ia tahan. Dan ternyata, tidak ada seorang pun yang menjawab dengan benar. Tak ayal, Abu Nawas pun marah-marah kepada mereka, "Begitu saja kok tidak bisa menjawab? Kalau begitu, mari kita menghadap Sultan Harun al-Rasyid, untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya." Keesokan harinya, balairung istana Baghdad dipenuhi warga masyarakat yang ingin tahu kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan Sultan Harun al-Rasyid,
ia pun menghaturkan sembah dan duduk dengan hikmat. Lalu, Sultan berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu, "Inilah mereka, Tuanku Shah Alam." "Hai, Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya, Tuanku Shah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang," jawab Abu Nawas. Ketika Sultan bertanya, ternyata orang-orang itu memberikan jawaban berbeda-beda. Maka berujarlah Abu Nawas, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku." Sultan heran melihat Abu Nawas pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Maka Sultan pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas dan pesta Yahudi. Suatu hari Abu Nawas singgah di rumah kenalannya, seorang Yahudi. Di sana sedang berlangsung permainan musik, banyak yang menonton sehingga suasananya meriah. Semua tamu yang datang terlibat dalam permainan musik itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang main kecapi, ada yang menari-nari, semua bersukaria. Demikian asyiknya permainan itu sampai menguras tenaga, karena makan waktu cukup lama, dan ketika para tamu sudah pada kehausan, tuan rumah mengedarkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi. Ketika Abu Nawas hendak menghirup kopi itu, ia ditampar oleh si Yahudi, namun karena larut dalam kegembiraan, hal itu tidak ia hiraukan, dan diangkatnya lagi cangkirnya. Tapi lagi-lagi ia ditampar. Ternyata tamparan yang diterima Abu Nawas malam itu cukup banyak sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari. Di jalan, baru terpikir oleh Abu Nawas, jahat benar perangai Yahudi itu. Main tampar aja, minumnya seperti binatang. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Tapi apa dayaku hendak melarangnya? Ada satu akal. Esok harinya Abu Nawas menghadap Khalifah Harun al-Rasyid di istana. "Tuanku, ternyata di negeri tuan ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal, sangat aneh." "Di mana tempatnya?" tanya Baginda Khalifah. "Di tepi hutan sana. Mari kita lihat," ajak Baginda. "Baik," kata Abu Nawas. "Nanti malam kita pergi berdua saja, dan tuanku memakai pakaian santri. Tapi ingat," kata Baginda, "kamu jangan mempermainkan aku seperti dulu lagi." Setelah salat Isya, berangkatlah Baginda ke rumah Yahudi itu ditemani Abu Nawas. Ketika sampai di sana kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik bersama teman-temannya, maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta menari, Baginda menolak, sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kiri kanan. Sampai di situ Baginda baru sadar, ia telah dipermainkan Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tidak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka menarilah Baginda sampai peluh membasahi badannya yang gemuk itu. Setelah itu barulah diedarkan kopi kepada semua tamu. Melihat hal itu Abu Nawas keluar dari ruangan dengan alasan akan kencing, padahal ia langsung pulang. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas. Tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat lagi cangkir dengan piringnya, ia pun kena tampar lagi.
Baginda diam saja, kemudian dilihatnya Yahudi itu minum seperti binatang, menghirup sambil ketawa-ketawa. Apa boleh buat, pikir Baginda, aku seorang diri, dan tak mungkin melawan Yahudi sebanyak itu. Larut malam Baginda pulang ke istana berjalan kaki seorang diri dengan hati yang amat dongkol. Merasa dipermainkan oleh Abu Nawas, dan dipermalukan di depan orang banyak. Alangkah kasihan diriku, gumamnya. Pagi harinya, begitu bangun tidur, Khalifah Harun al-Rasyid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil Abu Nawas. Hai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu malam tadi. Terima kasih kamu masukkan aku ke rumah Yahudi itu dan kamu tinggal aku seorang diri. Sementara aku dipermalukan seperti itu, kata Baginda. Mohon ampun. Ya Baginda, jawab Abu Nawas. Malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya. Maka hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan mata kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh seperti itu. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas, lalu disuruhnya beberapa pengawal memanggil si Yahudi. Hai, Yahudi, apa sebab kamu menamparkan aku tadi malam? Baginda bertanya dengan sengit, dari mana kamu memperoleh cara minum seperti hewan? Ya Tuanku Syah Alam, jawab si Yahudi, sesungguhnya hamba tidak tahu akan duli Syah Alam. Jika sekiranya hamba tahu, masa hamba berbuat seperti itu? Sebab itu hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Sekarang terimalah pembalasanku, kata Baginda. Yahudi itu dimasukkan ke dalam penjara. Dan sejak itu diharamkan orang bermain serta minum seperti binatang. Mereka yang melanggar larangan itu dihukum berat. Membuat manusia bertelur. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat, semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkannya untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menterinya sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan dan orang-orang terkenal. Pada suatu sore yang cerah ketika Yang Mulia Raja sedang mandi di kolam, ia berkata kepada para menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Keesokan harinya, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, dan 1 butir lagi untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakannya untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam.
Abu Nawas pun lalu melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas berharap-harap cemas. Kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapinya? Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau lalu berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukannya dengan cara kita masing-masing," jawab Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," tegas Baginda. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung, semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah, sekarang apa lagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri pun mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam, tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing satu butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan, dan kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok, keras sekali sehingga Baginda dan para menterinya merasa kaget dan heran. "Ampun Tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," kata Baginda Raja bangga. "Tunggu dulu wahai Tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi wahai Abu Nawas?" tanya Baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur." "Kukuruyuk," kata Abu Nawas sambil membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun al-Rasyid dan para menteri pun segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika.
Gampang saja baginya untuk membolak-balikkan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Sebuah tebakan jitu. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid terlihat murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan Baginda. Bahkan para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat pun menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan itu. Tidak begitu lama Abu Nawas pun dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap dua rahasia alam. Tuanku yang mulia, rahasia alam manakah yang tuanku maksud? Tanya Abu Nawas penasaran. Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, kata Baginda. Dapatkah hamba memecahkan kedua teka-teki itu, tuanku? Tanya Abu Nawas yang mulai khawatir. Pertama, di manakah sebenarnya batas alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan kita? Tanya Baginda. Di dalam pikiran wahai Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu muncul karena adanya keterbatasan, dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Maka dari itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas, lanjut Abu Nawas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Tanya Baginda. Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar? Namun walaupun begitu, jumlah mereka tetap banyak seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, jumlah mereka juga banyak, jawab Abu Nawas meyakinkan. Seketika itu rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun memberi hadiah kepada Abu Nawas dan istrinya berupa uang yang cukup banyak. Mengambil mahkota dari surga. Tidak seperti biasa hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ, bertanya kepada ulama itu. Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya.
Tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata? Tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak kemudian ia berkata, untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkan kamu dengan orang yang sedang tidur. Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya, lah juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya, lah merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Jelas sang Ularna. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, sebuah mahkota di surga jauh lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Baginda pun makin terkesan. Beliau lalu pulang kembali ke istana karena sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Baginda pun memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Aku ingin engkau pergi ke surga sekarang juga dan membawakanku mahkota surgawi yang konon katanya tercipta dari cahaya itu. Bersediakah engkau, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Sanggup Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, lanjut Abu Nawas dengan percaya diri. Sebutkan syarat itu, tegas Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya, kata Abu Nawas. Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Hari kiamat, wahai Baginda Raja yang mulia. Setiap alam memiliki pintu. Pintu menuju alam dunia adalah rahim ibu, pintu menuju alam barzah adalah kematian. Dan pintu menuju akhirat adalah hari kiamat, Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. Surga itu ada di akhirat. Kalau Baginda masih menghendaki hamba mengambil mahkota dari surga, maka dunia ini harus kiamat dulu. Lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungannya, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab, beliau hanya diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri karena ia sudah tahu jawabannya. Membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci.
Padahal saat itu Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang, karena sebagian besar raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda pun tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau lalu mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Namun mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas, karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas lalu menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita lucu, Baginda pun mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas terkejut, ia menyesal telah mengatakan kemungkinan membuat istana di langit. Namun nasi telah menjadi bubur, kata-kata yang telah didengar Baginda tidak dapat ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi, bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung, Abu Nawas lalu melukis pintu-pintu, jendela-jendela dan omamen-omamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawan menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar, Baginda Raja pun girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas pun berkata dengan bangga, Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung, kata Abu Nawas merendah. Hebat sekali engkau, Abu Nawas, kata sang raja memuji Abu Nawas. Terima kasih Baginda yang mulia, kata Abu Nawas. Lalu bagaimana caranya aku ke sana? Tanya Baginda. Dengan tambang Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan tenang. Kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat, kata Baginda tidak sabar.
Maafkan hamba Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun, kata Abu Nawas mulai berkelit. Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda. Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan bangga. Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, kata Baginda. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda sambil melotot. Ya, Baginda, kurang lebih seperti itu, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu? Tanya Baginda lagi. Baginda sendiri tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Sebenarnya siapa di antara kita yang gila? Tanya Baginda mulai jengkel. Saya rasa kami berdua gila, Yang Mulia, jawab Abu Nawas tanpa keraguan. Tanpa menoleh ke belakang, Baginda Raja kembali ke istana ditemani oleh para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendiri sambil menatap ke arah istana yang melayang di angkasa.